Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Yang sama-sama kita hormati dan teladani guru kita Haji Abu Salim. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para alim ulama, para orang tua, sesepuh, takmir masjid, pimpinan persyarikatan, tanpa menyebut nama tidak mengurangi takdim saya. Mudah-mudahan kita semua insya Allah tetap dalam perlindungan darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita penuhi jiwa kita semua dengan syukur kepada Allah. Syukur tiada terhingga karena sampai hari yang ke-25 dari Ramadan kita kali ini, Allah masih sehatkan badan kita, Allah masih gampangkan kita untuk beribadah, Allah lancarkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan kita bisa tuntaskan kewajiban Ramadan sehingga kita mendapati derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pahami bersama bahwa tujuan dari kita menunaikan shaum Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Bukan sekedar puasa, tapi segala peribadatan yang kita lakukan muaranya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Orang yang bertakwa atau muttaqin adalah mereka-mereka yang mempunyai karakteristik utama. Mereka adalah manusia-manusia paripurna, insan kamil, manusia yang paling sempurna. Kalau ditegaskan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang beriman dan yang beramal soleh itulah mereka-mereka yang bertakwa. Maka kalau kita ingin melihat bagaimana manusia sejatinya, sebagaimana tujuan utama penciptaan manusia adalah manusia-manusia yang bertakwa. Mereka adalah insan-insan yang mempunyai sumber daya yang luar biasa, dengan segala aktivitasnya, dengan segala perannya, dengan segala fungsinya di kesehariannya, ia menjadi manusia-manusia yang utama. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa kita ini, Indonesia, kita pahami bersama luar biasa kayanya. Ya, gemah, ripah, loh, dinawi. Begitu Pak ya. Tetapi belum bisa mensejahterakan rakyatnya. Masih banyak rakyat kita yang kesulitan. Masih banyak rakyat kita yang belum mendapati terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan utama. Padahal negara dengan kekayaan yang luar biasa. Bisa jadi karena kita semua belum menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa aghadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri, termasuk kita semua yang ada di Indonesia, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, rakyat
Ibu sekalian, kita puasa untuk siapa? Ya untuk kita. Kita bertakwa untuk siapa? Ya untuk kita. Nah, kalau kita lihat isi dari peraturan Menteri Kesehatan nomor 41 tahun 2014, dijelaskan bahwa yang namanya negara maju itu diindikasikan pada 3 hal yang maju atau meningkat. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah kecerdasan, yang ketiga adalah produktivitas kerja. Nah, ini terkait dengan apa? Dengan sumber daya kita manusia, sumber daya insani yang bisa dibentuk sebaik-baiknya dengan amalan-amalan utama, yakni ibadah kepada Allah, antara lain berpuasa. Nah, kita coba lihat. Pertama terkait dengan kesehatan. Bagaimana kondisi rakyat kita terkait dengan kesehatan? Ada di sini Bapak Ibu yang nggak pernah sakit? Hanya nggak ada ya? Minimal pusing-pusing, minimal masuk angin gitu. Apalagi kalau sudah tanggal 5 gitu ya, itu sudah udah mulai pusing-pusing ya kan. Kenapa? Karena ya itu tadi, cuma gajinya sampai tanggal 5 sudah habis untuk bayar cicilan dan lain-lain sebagainya. Rumah sakit nggak ada yang sepi, penuh. Berbagai macam penyakit ya ada, apalagi saat ini ada penyakit autoimun, penyakit gula, diabetes. Itu dihinggapi, GERD juga dihinggapi oleh belia-belia anak-anak remaja Bapak Ibu. Bayangin, belum lagi penyakit-penyakit ya para orang tua, uratnya asam, ya kan, kolesterol, jantung, wah macam-macam. Ya, itu yang pertama terkait dengan kualitas kesehatan kita. Dan layanan kesehatan kita pun belum optimal. Coba kalau kita memakai, mohon maaf, fasilitas BPJS, ya perlu effort sendiri ya Bapak Ibu, perlu perjuangan sendiri, perlu kesabaran. Kemudian yang kedua terkait dengan kecerdasan. Terkait dengan kecerdasan, bagaimana tingkat kecerdasan intelektual bangsa kita? Kita mulai dari negara-negara Asia Tenggara. Ada berapa Bapak Ibu negara di Asia Tenggara? Ada 11. Kita di tingkat yang nomor berapa terkait dengan kecerdasan intelektualnya? Nomor 2 dari bawah, bayangin. Nomor 2 dari bawah, cuma kita tidak kalah dengan Timur Leste doang. Dibandingkan dengan Malaysia, jauh, apalagi dengan Singapura. Nah, kalau diruntut kualitas atau derajat intelektual kita terhadap negara-negara di dunia, kita mendapati tingkat yang luar biasa. Kelempar kita dari 100, kurang lebih 134. Bayangin Bapak Ibu. Padahal tidak sedikit orang-orang pintar di negeri kita, tapi kalau secara keseluruhan ya memang kita masih rendah terkait dengan kecerdasan intelektual kita. Kemudian yang ketiga terkait dengan produktivitas kerja. Kita minim banget Bapak Ibu produktivitas kerja kita dibandingkan dengan negara-negara seperti Jerman, Jepang, Amerika. Itu jauh sekali kita Pak, ya jauh sekali, kelempar juga dari angka 100. Maka di antara kita yang maklum aja ada yang namanya kaum berbahan, yang kaum mager, sedentary lifestyle. Jadi kalau bisa santai ngapain buru-buru, ya kan? Kalau bisa ditunda ngapain segera. Nah, banyak di masyarakat kita yang demikian. Nah, 3 hal ini ternyata dipengaruhi oleh apa Bapak Ibu? Pola makan kita, makanan kita secara umum. Padahal dari ibadah puasa kita belajar untuk mengontrol hawa nafsu kita, utamanya adalah hawa nafsu makan dan minum kita. Allah Subhanahu wa taala tegaskan falyanzuril insanu ila ta'ami, bahwa kita harus memperhatikan apa
usia harapan hidup tinggi itu negara mana Bapak? Hong Kong ya, Hong Kong, kemudian Jepang termasuk, walaupun angka bunuh dirinya juga tinggi. Sementara di kita ya, kalau di Hong Kong, di Jepang itu lebih kurang rata-rata 78 tahun. Kalau di kita yang paling tinggi usia harapan hidup atau angka harapan hidupnya itu di Jogja, rata-rata 73 tahun. Ya mungkin di sana stressingnya atau tekanan kehidupannya agak berkurang ya dibanding dengan di Kukusan nih. Kalau di sini rata-rata berapa usia kita Pak? 70-an. Nah, ini semua dipengaruhi oleh apa? Oleh makan kita Pak, pola makan minum kita. Dan Nabi kita menegaskan bahwa mala'a adamiyun wi'aan syarrum min batnihi. Tidak ada satu tempat yang amat sangat buruk yang biasa diisi oleh anak Adam kecuali apa? Perutnya. Oh, apa saja masuk Pak Bu. Apalagi waktu buka itu apa aja masuk. Ada lontong, ada gorengan, ada kolak, ada macam-macam. Padahal kata Nabi juga, fa'ikana la mahalata lahu, kalau toh harus diisi fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Kalau belum sampai belum satu bakul, wah kita akan terus tuh ya. Jadi kita makan minum karena Allah, tidak makan tidak minum pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ditanya kenapa kita makan Bapak Ibu, karena lapar. Binatang pun makan ketika lapar. Tapi kita sejatinya makan minum ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintah, kulu washrabu wala tusrifu, makan minum dan jangan berlebihan. Maka kalau kita sampai di tanggal yang ke-25 dari Ramadan kita masih bermegah-megahan, berlebihan ketika berbuka puasa, berarti kita belum bisa memaknai ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat apa yang kita makan, kita minum. Sejatinya bahwa kita makan itu untuk sekedar apa? Meluruskan punggung kita. Jadi sekedarnya supaya apa? Supaya kita bisa ibadah, supaya kita bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kebanyakan makan kita jadi bawaannya mager Pak, bawaannya ngantuk Pak. Apalagi habis sahur semacam ini ya kan, perut masih kenyang ya, apalagi duduknya senderan, sudah sebentar aja loh ya kan, terbuai mimpi indah. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita telah apa yang kita makan dan kita minum. Lebih pada kandungan karbohidrat yang tinggi, betul Pak ya? Kalau belum makan nasi dibilang belum makan, padahal sudah makan lontong, padahal sudah makan roti, sudah macam-macam. Tinggi karbohidrat, terus apa lagi? Tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak, apalagi belum lagi ada campuran atau radikal bebasnya seperti apa? Warna tambahan, gula tambahan, ya perisa tambahan, itu semuanya masuk Bapak Ibu ke perut kita. Apa nggak kasihan Bapak Ibu? Kita mau tidur dan kita nggak butuh karbohidrat Pak, tapi kita makan besar. Bayangin, ya kan, akhirnya perut ini dia bekerja ekstra yang seharusnya istirahat. Ya makanya bawaannya ngantuk Pak. Ya kan, produktivitas kerja kita menjadi menurun. Karbohidrat itu sumber apa Pak? Sumber energi ya, betul ya. Kalau orang-orang kampung itu makan banyak makannya ya, makan nasi gitu, karbohidrat. Tapi diolah Bapak Ibu untuk macul, untuk nyangkul, untuk ke sawah dan lain sebagainya. Sementara kita apa yang kita lakukan?
ya kan? Apalagi mau tidur. Sementara makanan minuman kita yang tersedia kalau malam itu rata-rata karbohidrat semua. Nasi goreng, apalagi Pak, ya kan? Sate itu ada lontongnya, terus soto, macam-macam itu rata-rata karbohidrat semua. Di Jogja itu ada semacam mie Jogja ya, jam 12 malam itu buka. Yang jualan itu ya nenek-nenek itu laku, itu ngantri orang yang beli itu. Padahal kita nggak butuh itu Bapak Ibu, makanan berat semacam itu. Tapi kita asup sehingga apa yang terjadi ya penumpukan ya karbohidrat yang sejatinya kita olah menjadi energi, menjadi apa? Menjadi lemak, menjadi penumpukan di tubuh kita, sehingga kita bermasalah dengan kesehatan, badan kita semakin naik gitu ya. Bapak Ibu sekalian, memang pertumbuhan badan kita bukan tumbuh atau berkembang namanya Pak, ya kan? Jadi kalau semakin kesana semakin gampang ya, semakin mudah bertambah ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau laki-laki ya, katanya kalau perutnya semakin maju itu semakin makmur, pertanda kemakmuran. Tapi kalau berlebihan ya nggak bagus juga. Nah, kalau untuk melihat sudah tidak normal atau masih normal, itu lihat ke bawah Pak. Ya kalau perut kita ya udah semakin besar, kita lihat ke bawah. Kalau misalkan burung kita masih kelihatan, berarti masih aman. Tapi kalau sudah nggak kelihatan, lihat ke bawah, gimana burungnya nggak kelihatan, itu berarti sudah tidak sehat. Jadi harus dikurangi. Umar bin Khattab berkata, demi Allah saya tidak pernah kekenyangan setelah masuk Islam. Bayangin Pak, padahal beliau bukannya orang miskin, tetapi tidak pernah kenyang setelah masuk Islam. Karena baginya makan minum adalah ibadah, perintah Allah. Tidak makan tidak minum pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi ya kualitas makanan kita, jajanan yang kita dapati yang biasa disenangi oleh anak-anak kita, apalah seblak, apalagi itu cireng, cilung, apalagi itu macam-macam itu kan tidak sehat sama sekali Pak, ya kan? Micinnya itu apalagi sekarang katanya generasi micin, ya kan? Itu tinggi sekali. Di kampung saya di Bojong Pak itu ada yang namanya seblak viral itu Pak, di bawah pohon itu, kayak di hutan gitu. Udah di mana-mana itu Pak. Saya nggak kebayang itu lagi makan seblak itu ada pluk itu jatuh dari atas itu. Ya. Bayangin yang namanya kerupuk direbus itu gimana gitu loh Pak. Tapi nikmat itu katanya, ya betul ibu-ibu ya. Dan ternyata kita lebih cenderung makan yang enak, bukan makan yang sehat. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka minum yang apa? Yang baik untuk tubuh kalian. Walaupun boleh, walaupun halal, kalau sudah tidak baik untuk tubuh kita, maka harus kita hindari. Kalau yang masih muda-muda termasuk saya, makan itu masih pakai mulut Bapak. Tapi kalau para sesepuh kita ini makannya udah nggak pakai mulut lagi, makanya pakai otak. Ya kan, mikir ini masalah nggak kolesterol saya, ini kalau saya makan ini bagaimana dengan asam urat saya, segala macam gitu. Tapi bukan berarti yang belum ada pantangan makan semaunya. Karena pengaruh banget Bapak Ibu sekalian dengan kesehatan, dengan kecerdasan, dan dengan produktivitas kerja. Nah, dari ibadah puasa kita belajar betapa pentingnya kita untuk mengontrol hawa nafsu. Nah, manusia-manusia yang paripurna, manusia-manusia dengan sumber daya insaninya yang terbaik, itu betul-betul mampu mengontrol hawa nafsunya Bapak Ibu. Bahwa nafsu ini bukan untuk dihilangkan, bukan untuk dibuang, tetapi dikontrol, dikelola dengan sebaik-baiknya. Bayangkan Bapak, kita makan, minum, kemudian Allah ridho, kan enak banget itu Pak. Kita berumah tangga, mendapati kenikmatan, kemudian Allah ridho, kan luar biasa enaknya Pak. Ya, jadi bukankah tujuan kita hidup ini dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang
kitab Ihya Ulumuddin, kaifiyatu kasri syahwatain, cara mengontrol atau mengelola dua hawa nafsu, yakni hawa nafsu yang mendominasi manusia, nafsu perut dan nafsu di bawah perut. Beliau menuliskan betapa pentingnya kita untuk menahan dari makan, minum, dan memperturutkan nafsu seksual dengan apa namanya semau kita. Jadi harus dikelola, harus dikontrol. Sampai di situ disebutkan sabda Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, ketuklah pintu langit dengan rasa lapar. Kita lagi kenyang Pak, berdoa Pak. Kemudian kita lagi lapar, berdoa mana yang lebih makbul? Ketika kita lagi lapar, maksudnya lagi berpuasa. Binatang-binatang itu kayak singa dan lain sebagainya, kapan mereka garangnya? Ketika lapar. Kalau kenyang, apalagi ular, ya udah. Ular misalkan makan, udah diem aja Pak. Mau digorok, mau disembelih, itu santai aja dia, nggak bakalan melawan. Tapi ketika lapar, Nabi dan sahabat-sahabatnya mendapati ujian yang luar biasa di awal mereka mendapati perintah puasa, yakni perang Badar. Bayangin Pak, dalam kondisi lemah, kondisi lapar, kondisi puasa, tapi disuruh berperang. Tapi apa yang terjadi? Umat Islam mendapati kemenangan. Maka bukan alasan bagi kita ketika kita puasa itu turun produktivitas kerja kita, bahkan harus sebaliknya. Jadi sekali lagi, dari ibadah puasa kita belajar pentingnya mengontrol hawa nafsu, utamanya makan dan hawa nafsu seksual. Yang dua ini al-ghamul muhlikat, kata Imam Al-Ghazali, dua nafsu yang amat sangat besar perannya untuk merusak martabat manusia. Dalam Islam ada yang namanya, di dalam Al-Quran, manusia-manusia yang derajatnya lebih buruk daripada binatang. Yang tadi kita jelaskan, kita tegaskan ayatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jerumuskan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Tempat yang serendah-rendahnya adalah ya kal an'am bal hum adall, seperti binatang ternak, bahkan lebih hina lagi, lebih sesat lagi. Ayam misalkan Pak, ayam mati itu jadi apa Pak? Ayam geprek, apalagi Bu, ayam goreng, apalagi olahan-olahan ayam, ya kan? Kambing mati jadi apa? Jadi sate, jadi gulai, jadi tongseng. Kalau manusia mati Pak Bu, jadi apa? Ya kan? Nah, nggak ada yang mau. Kotoran binatang masih laku Pak. Kotoran kambing itu sekilo 15.000. Ya kita, adakah di antara kita yang mau ini kotorannya presiden? Gak bakalan mau Pak. Ya kan? Jadi manusia dengan derajatnya yang mulia, di dalam surat Al-Bayyinah ada yang namanya khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, bahkan bisa lebih baik, lebih mulia daripada malaikat. Tapi ada juga syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Kapan kita dapati derajat yang mulia, kapan kita dapati derajat yang terburuk? Terkait dengan keimanan dan amal soleh. Dan ini diawali dari apa? Dari makan minum kita. Ketika kita bisa kontrol hawa nafsu kita, maka kita semakin mulia, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali bahwa semakin mampu seseorang untuk mengontrol hawa nafsunya, maka dia semakin dekat dengan Allah, maka dia semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mega korupsi yang melanda Pertamina, Bapak Ibu sekalian, itu berapa korupsinya? Itu banyak banget itu. Padahal gaji mereka itu sebulannya itu miliaran Pak. Ya kan? Kenapa mereka masih tega itu? Korupsi gitu, kurang ajar banget itu Pak. Ya kan? Kenapa mereka masih tega? Ya masih kurang aja. Ya itu tadi, karena serakahnya itu. Karena serakah, ya serakah apa sih namanya Pak? Ya kan? Serakah. Jadi memperturutkan hawa nafsu. Padahal dari ibadah puasa kita belajar nafsu kita ini amat sangat terbatas. Seharian kita lapar,
kemudian waktunya berbuka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian apa yang kita minum? Paling 1 gelas, 1 botol kecil, ditambah mungkin 1-2 potong kue misalkan, lontong atau gorengan misalkan, atau kurma. Hilang itu Pak, haus dahaga, ya kan? Betul. Jadi ketika kita berbuka, yang sunnahnya kan yang manis-manis ya Pak, supaya apa? Supaya gampang dicerna. Sementara wajibnya lontong, gorengan gitu. Di sini begitu nggak Pak? Ya, biasa-biasa. Nah, jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Nafsu kita ini amat sangat terbatas sebetulnya. Yang namanya es krim, enak sekali. Tapi kalau kita makan sampai segalon misalkan udah tidak enak Pak. Paling cuma 1 cup kecil, ya kan? Selapar-laparnya kita belum makan paling 1 piring. Lalu kenapa kita harus berlebih-lebihan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan, minum dan jangan sampai berlebihan. Harapannya apa? Ketika kita tidak berlebihan, maka ada yang bisa kita sisihkan untuk apa? Untuk berbagi. Kita makan kalau di bulan selain Ramadan ya normalnya 3 kali ya Bapak ya. Ya ini kebiasaan bangsa kita makan besar ya. Jadi ada 3 kali biaya yang dikeluarkan untuk makan kita. Betul Pak ya? Sementara ketika Ramadan berapa kali kita makan Pak? 2 kali. Ya kan? Harusnya kita lebih bisa simpan biaya. Betul Pak ya? Bisa save money, benar ya? Tapi kenapa ketika Ramadan malah lebih banyak pengeluarannya Bu? Kira-kira kenapa? Salahnya di mana itu? Sekali makan misalkan kalau di luar bulan Ramadan 20.000, berarti kali 3 60.000. Kalau di bulan Ramadan berarti kan 20 kali 2 artinya 40. Kenapa jadi 100.000 Pak? Yaitu tadi karena memperturutkan hawa nafsu. Karena kita memperturutkan hawa nafsu, maka kita melupakan hal yang utama. Ketika berbuka, apa yang paling utama Bapak Ibu? Berdoa. Inna lis-shaimi ladawatan la turaddu 'inda fitratihi. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ada momentum, ada waktu ketika dia berdoa tidak akan ditolak. Kapan Bapak Ibu? 'Inda fitratihi, ketika dia berbuka. Jadi jelang berbuka nih Bapak Ibu ya jangan ngobrol, jangan gosip, apalagi sambil scroll TikTok segala macam, tapi sejenak kita mengkhusyukkan diri berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu waktu yang sangat-sangat mustajab. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian, dari ibadah puasa kita belajar bahwa kita harus mampu mengontrol hawa nafsu kita. Yang dengan hawa nafsu ini bukan untuk dihilangkan tetapi untuk dikelola, untuk dimanage. Kita makan, minum, kita mendapati kenikmatan, hilang lapar, hilang dahaga, dan Allah Subhanahu wa taala ridho. Kan luar biasa Pak. Jadi bukan untuk dihilangkan. Ada hasrat seksual bukan untuk dihilangkan. Bahkan binatang pun dikebiri tidak boleh Pak. Bapak punya binatang piaraan dikebiri, ya siap-siap setiap saat itu berdosa, tambahan dosa terus menerus, ya jadi nggak boleh. Ya, ada 3 sahabat mendatangi rumah Sayyidatuna Aisyah. Mereka bertanya tentang keseharian Nabi. Kemudian masing-masing di antara mereka berazam atau berniat, saya tidak akan tidur malam hari, akan sholat sepanjang malam. Yang satu lagi saya akan puasa setiap hari. Yang satu lagi saya tidak akan menikah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi? Apakah kalian yang mengatakan demikian, demikian, dan demikian? Demi Allah, aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian, orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Tapi aku sholat dan aku tidur, aku puasa dan aku berbuka, dan aku menikahi wanita. Jadi kita Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyadarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa nikmatnya. Di dunia kita mendapati keridhaan Allah, di akhirat kita akan
masuk surga. Kita berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Maka kita harus realisasikan Pak dalam keseharian. Maka ketika kita tidur, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidur, kemudian ajal tiba, maka kata Nabi, mata ala sunnah. Kita lagi tidur, datang malaikat maut. Assalamualaikum Pak Haji, ayo sudah waktunya pulang. Mata ala sunnah, mati dalam keadaan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka supaya mendapati pahala gimana? Ya hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ada berdoa, memakai tangan kanan, kemudian jangan lupa duduk tidak berdiri, dan upayakan untuk berbagi. Ini mungkin karena terlalu lapar, ya sudah makanya pakai tangan kiri, berdiri, nggak bagi-bagi lagi Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penting bagi kita sekali lagi untuk memahami bahwa hawa nafsu yang ada pada diri kita itu harus kita kontrol dengan sebaik-baiknya. Manusia itu punya tiga bekal utama, tiga apa ya istilahnya? Ya tiga pemberian yang utama. Yang pertama itu adalah akal, yang dengan akalnya manusia bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Korupsi Bapak Ibu sekalian itu nggak perlu dicari ayatnya, hadisnya, itu pasti salah. Menurut akal itu pasti buruk. Betul ya Bapak Ibu? Yang namanya selingkuh, mohon maaf, itu menurut akal sehat itu nggak baik, nggak bagus. Maka ketika di luar negeri ada pejabat yang ketahuan korupsi, ketahuan selingkuh, oh malunya luar biasa. Mereka mengundurkan diri, bahkan sampai bunuh diri. Kalau di kita Pak, wah ketangkep Pak, dipakai jaket apa, jaket orange. Wah ketawa-ketawa, cengar-cengir, kurang ajar banget itu. Di TV lagi gitu. Itu nggak ada malunya sama sekali. Itu. Jadi gimana ya? Bahwa ini PR bagi kita, negara kita yang dominan umat Islam, tetapi belum bisa mengimplementasikan nilai-nilai utama dari agama kita al-Islam. Jadi pertama akal. Nah, akal sejatinya sudah cukup bagi manusia untuk apa? Menjadi makhluk yang utama. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan kita nafsu, ya hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu ini yang kata Nabi Yusuf, inna nafsa la'ammaratun bisu', seringkali menjerumuskan kita kepada keburukan. Itu tadi Pak, yang korupsi itu tadi, gajinya miliaran tapi masih kurang aja, ya kan? Ngambil hak orang lain, ya ambil yang bukan miliknya, memperturutkan hawa nafsu. Maka supaya tidak kebablasan, illa ma rahima rabbi tadi itu, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tuntunan berupa agama. Supaya apa? Supaya kita manusia bisa tetap lurus dalam rel kebenaran, tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Oleh hawa nafsu yang kata Nabi Yusuf tadi, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Jadi kalau misalkan kita bisa mengontrol hawa nafsu, maka itulah menjadi nilai-nilai yang utama. Agama berperan penting dalam hal ini, bahwa yang namanya akal yang seringkali dikalahkan oleh hawa nafsu, maka agama menjadi filternya. Di siang hari kita tidak makan, padahal itu makanan kita Pak, halal sebetulnya. Tidak boleh bercanda sama bini di rumah, tahu kan Pak maksudnya bercanda ya. Padahal itu bini sendiri, ya kan, istri sendiri. Dan kita sanggup Pak, sejenak kita tinggalkan itu, kita tunduk kepada ketentuan Allah, kita sanggup Bapak. Apalagi kalau kita disuruh untuk meninggalkan yang nyata-nyata haram, yang nyata-nyata larangan, yang nyata-nyata tidak boleh, maka sudah
Maka nggak mungkin orang-orang yang beriman itu terjerumus oleh hawa nafsunya. Nggak mungkin orang-orang yang beriman itu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak mungkin mengambil yang bukan haknya, memakan harta dengan cara yang batil, tidak sah. Maka kalau kita lihat ayat-ayat berbicara tentang puasa 187, 188-nya itu 187, 188-nya bicara tentang apa, Pak? Tentang jangan sampai wala taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Jadi wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Bicara tentang bagaimana kita mengontrol hawa nafsu. Jadi jangan sampai kita makan, minum, mengonsumsi sesuatu dengan cara yang batil. Dan kalian mengajukan perkara kepada hakim supaya apa? Supaya kalian bisa mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami inti dari puasa adalah mengontrol hawa nafsu, maka insya Allah puasa kita menjadi puasa yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kita masih belum optimal dalam puasa kita, ada satu cara kita, Pak. Satu cara lagi supaya puasa kita lebih baik lagi. Kemarin sudah saya sampaikan, yakni dengan membayar zakat. Yakni zakat fitri atau zakat fitrah atau zakat jiwa. Yang fungsinya adalah tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafas. Yang kedua adalah tu'matan lil masakin. Pertama, zakat fitri yang kita bayarkan untuk membersihkan jiwa kita semua sebagai orang-orang yang berpuasa. Kalau di puasa kita ini melakukan hal-hal yang tidak manfaat, hal-hal yang sia-sia, hal-hal maksiat. Yang kedua, untuk memberi makan kepada fakir miskin. Harapannya apa? Tidak ada yang kelaparan di hari raya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, saya doakan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan Allah istiqomahkan kita semua di bulan Ramadan kali ini. Ibarat kata ini injury time ya Bapak Ibu sekalian, kita harus terus berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin sampai akhirnya kita mendapati kemenangan, menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah, minal aidin wal faizin, yakni orang-orang yang faizin, orang-orang yang apa, Pak, memperoleh kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Sakhiri minal qalam wa ma yasurun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.